Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan dalam Ihya Ulumuddin. Terakhir masih di muqaddimah, yaitu tentang pembagian ihya kepada arba'atu arba', kepada 4 seperempat yang 4 bagian dari seperempat ihya, kepada 4 bagian. Rubul ibadat seperempat pertama, karena 40 kan isi kitabnya, 40 kitab, 40 bab besar, judul besar, berarti dibagi setiap itu seperempat. Masing-masing 10 kitab. Rubul ibadat seperempat pertama. Rubul ibadat seperempat menceritakan tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, semuanya sampai Quran, zikir, mentertibkan wirid. Didahului dengan kitab ilmu dan kitab aqaid, akidah. Seperempat kedua rubul adat. Ya, itu isinya adat, kebiasaan makan minum, nikah, safar, cari rezeki, kerja, itu rubul adat seperempat kedua. Seperempat yang isinya adat, kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga rubul muhlikat, itu sifat-sifat yang membinasakan dari sifat hati yang jelek, syahwat, kemudian afatul lisan, syahwat perut dan di bawahnya perut, ya, penyakit lesan, macam-macam, higit, dendam, dengki, iri, cinta dunia, cinta kedudukan, dan seterusnya. Kemudian itu muhlikat yang membinasakan. Yang keempat rubu'ul munjiat, kebalikannya. Seperempat sifat-sifat yang menyelamatkan dari sifat hati seperti sabar, syukur, semuanya, taubat. Fa amma rubul ibadat, maka lalu ada pun rubul ibadat, fa adzkuru fihi min khafaya adabiyah. Maka saya sebut di dalam seperempat ibadat ini, seperempat pertama, ibadahnya pada rubul ibadat, min khafaya adabiyah. Saya sebut berupa sebagian dari khafaya, sebagian dari tersembunyinya adabnya ibadat. Adab-adab ibadat yang halus, yang orang kadang tidak ngeh, apalagi fuqaha. Karena ahli fikih itu cuma membahas sah atau tidak sah, dia tidak akan membahas adab-adab yang terlalu rinci. Wa daqaiqi sunaniyah, dan saya bahas juga halus-halusnya sunnah-sunnahnya ibadat. Wa asrari ma'aniyah, dan rahasia-rahasia maknanya ibadat. Wa ma yattarul al-alimul amil ilaih, dan apa-apa yang yattaru, yang sangat diperlukan oleh si alim, oleh orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, al-amil ilaih, kepadanya, kepada mak. Balaikun min ulama al-akhirah, bahkan tidak menjadi bagian dari ulama akhirat malam yattali alaih, orang yang tidak mengetahui atasnya, atas mak. Bahkan orang yang tidak ngerti yang apa yang saya sebut ini, sulit dia menjadi ulama akhirat, yang tidak ngerti tentang adab-adab yang halus tadi. Waqtaru dzalika mimma umila fi fanil fiqhiyat, dan kebanyakan dari itu, ya, kebanyakan dari mayaturul alim itu semuanya kebanyakan mimma uhmil, termasuk apa-apa yang diteledorkan dalam fanil fiqhiyat, dalam bidang kefiqihan, bidang fikih. Kebanyakan itu yang tidak dibahas di fikih, masalah ikhlas, masalah apa rahasia diterimanya sholat dan seterusnya, itu tidak dibahas di fikih. Karena fikih cuma bahas apa syarat sholat, apa rukun sholat. Wa marubul adat, begitu juga bukan hanya sholat, itu haji, puasa itu dibahas oleh Imam Ghazali sampai adab-adab yang detail, yang halus. Wa marubul adat, adapun seperempat adat, seperempat yang kedua berupa kebiasaan, mulai dari adab makan, adab nikah, adab mencari kerja. Fa adzkuru fihi, maka saya sebut di dalamnya, dalam rubul adat itu asrarul muamalat, rahasia-rahasia muamalah, hubungan-hubungan sama manusia, al-jariyati bainal khalqi, yang berlaku antara makhluk. Karena dalam istilah tasawuf itu ada muamalah ma Allah, hubungan dengan Allah, ada hubungan bersama makhluk. Kalau dalam fikih, muamalah itu cuma transaksi-transaksi itu dalam fikih muamalah. Wa aghwaruha, maka saya sebutkan aghwaruha, dalam-dalamnya, ya, daripada asrarul muamalat. Wa daqaiqu sunaniha, dan halus-halusnya sunnah-sunnahnya muamalat antara makhluk. Wa khafayal wara'i
fi majariha, dan halu tersembunyi sifat warok dalam majariha, dalam tempat-tempat berlakunya muamalat itu tadi. Wa hiya mimma la yastaghni mutadayyinun anha, dan dia itu semua, ya itu semua asrar, aghwar dan seterusnya itu mimma la yastaghni, termasuk sesuatu yang tidak perlu, yang pasti perlu. Siapa mutadayyinun, orang yang memegang agamanya, anha dari ma. Jadi semua yang saya sebut ini pasti diperlukan oleh orang yang memegang agamanya, terutama dalam masalah muamalah dia dengan sesama makhluk. Pasti dia perlukan kalau bagi orang yang memegang agama. Untuk hati-hati. Itu dibahas semua dalam rubu'ul ibadat. Wa amma rubu'ul muhlikat, adapun seperempat yang muhlikat, yang membinasakan. Fa'adhkuru fihi kulla khuluqin mazmumin. Maka saya sebut di rubu'ul muhlikat itu setiap akhlak yang tercela. Waradal Qur'anu bi imatotih, yang datang apa Al-Quran untuk menyingkirkannya. Menyingkirkan akhlak tercela tadi. Wa tazkiyati nafsi anhu, dan datang Quran untuk tazkiyati nafsi, untuk membersihkan jiwa darinya, dari setiap akhlak tercela. Wa tathhirul qalbi minhu, dan mensucikan hati darinya. Wa adhkuru min kulli wahid min tilkal akhlaqi addahu wa haqiqatahu, dan saya sebut dari setiap satu dari akhlak-akhlak tercela itu, saya sebut haddahu, definisinya. Apa definisi hasad, apa definisi higit, apa definisi riya, dan seterusnya. Saya sebut definisinya. Wa haqiqatahu, saya sebut hakikatnya. Hakikat kullu wahid, hakikat setiap satu dari akhlak itu. Tsumma sababahu alladzi minhu yatawalladu, kemudian saya sebutkan sebabnya, sebab setiap sifat tadi yang jelek tadi, yang mana darinya lah terlahir sifat itu. Hasud, apa penyebabnya orang bisa iri? Higit, apa penyebabnya orang bisa dendam? Disebutnya. Karena orang mau menghilangkannya harus ngerti sebabnya. Orang hilangkan panas, ya tidak bisa panas, ya harus sebabnya dulu ngerti apa penyebab panas itu. Sama. Imam Ghazali ini kalau boleh saya simpulkan di Ihya itu menyamakan antara, ya dalam banyak sisi, ya dalam banyak sisi menyamakan antara pengobatan zahir dengan pengobatan batin. Kata beliau, sebetulnya penyakit batin itu tidak jauh, langkah-langkahnya itu tidak jauh beda dengan pengobatan zahir. Cuma ya beda caranya, tapi metode langkahnya, tahapannya itu sebetulnya sama. Sumal afat allati 'alaiha tatarattab. Kemudian saya jelaskan afat, bahaya-bahaya yang atasnya tatarattab, terakibatkan oleh penyakit tadi. Apa akibat kalau orang punya penyakit hasud? Apa bahayanya? Sumal alamat allati biha tata'aruf. Kemudian tanda-tanda yang dengannya bisa dikenal, bisa dikenali. Ya, kalau orang itu punya sifat ini, apa tandanya? Tsumma turuqul mu'alajah. Kemudian saya jelaskan metode, cara menangani, mengobati. Allati biha minha yutakhallas, yang mana dengan cara itu, dengan turuk itulah, minha, dari penyakit-penyakit, dari afat itulah orang itu bisa yutakhallas, bisa dilepaskan, diselamatkan. Disebutkan baru cara-caranya. Imam Ghazali rinci menyebutkan mulai dari apa batasan sifat yang tercela itu, apa hakikatnya, apa sebab yang menyebabkan timbulnya sifat hati yang tercela itu tadi, apa kemudian bahayanya kalau orang memiliki sifat, apa tandanya, kemudian baru metode penyembuhannya. Kullu dzalika makrunan bi syawahidil ayat wal athar, semua itu dibarengi dengan dalil-dalil dari ayat dan hadis dan asar para sahabat dan tabi'in. Karena akhbar itu hadis Nabi, kalau asar itu perkataan selain Rasulullah SAW, baik itu sahabat maupun tabi'in. Wa marubul munjiat, adapun seperempat munjiat, fa'azkuru fihi kullu khuluqin mahmud. Maka saya sebutkan di seperempat munjiat ini setiap akhlak yang terpuji. Kalau yang mulia tadi akhlak yang tercela, ini kebalikannya. Di munjiat ini seperempat yang keempat itu akhlak yang terpuji, wa khoslatin marghubin, dan perangai yang disukai via padanya. Pada khoslah min khisalil muqarrabin, berupa perkara perangai-perangai orang yang muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah, siddiqin, dan orang yang siddiq yang sangat kuat imannya. Allati biha taqarrabul abdu min rabbil alamin, yang mana dengan sifat-sifat terpuji itulah mendekat siapa hamba kepada Tuhannya Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Wa dzkuru fi kulli khoslatin hadda wa haqiqata. Sama, saya sebut juga dalam setiap perangai yang baik ini definisinya. Apa definisi syukur, definisi sabar, hakikatnya apa hakikatnya.
Wa sabab alladhi bihi tujtalab, dan sabab-sababnya, sabab-sabab kullu khoslah tadi yang dengannya la tujtalabu bisa ditarik sifat bagus itu. Bisa diperoleh sifat bagus itu. Apa saja penyebab orang bisa syukur, apa penyebab orang bisa sabar. Samarotaha, buahnya, alatiminatus tafat, yang darinya lah diambil faedah. Dari buah itulah diambil faedahnya. Apa faedahnya orang sabar syukur? Alamataha, alatibiyatu ta'aruf, dan tandanya, yang mana dengan tanda itu bisa dikenali penyakit sifat-sifat hati yang baik itu. Orang yang kalau sudah sampai dia bisa punya penyakit punya sifat syukur itu apa tandanya? Sifat sabar. Wa fadilataha, keutamaannya, alati li ajli fi yurqab, yang mana karenanya lah, karena keutamaan itulah dia disenangi, sifat baik itu disenangi karena keutamaannya tadi. Ma'ama warada fiha min syawahidi syara' wal aql, bersama dengan apa yang datang fiha tentangnya, tentang fadilah, tentang keutamaannya tadi, berupa bukti-bukti syariat dan bukti-bukti akal tentang keutamaan sifat yang teruji tadi, baik dalil akli maupun nakli. Walaqad sunnifa fi ba'di hadhil ma'ani kutubun, dan sungguh telah disusun tentang sebagian dari makna-makna yang saya sebutkan tadi beberapa kitab. Jadi sebelum saya ini katanya sebelum saya nyusun Ihya ini, sebetulnya sudah ada beberapa kitab yang disusun tentang ini. Walakin yatamayyazu hadzal kitab anha bi khamsati umur, akan tapi teristimewakan kitab saya ini dari kitab yang sudah ada dengan 5 perkara, 5 keistimewaan yang tidak ada di kitab-kitab yang terdahulu sebelumnya. Seperti Kutul Qulub, kitab Kutul Qulub. Itu punyanya Abu Thalib Al-Makki. Itu referensi utama dari Ihya itu sebetulnya Kutul Qulub, itu referensi utama. Banyak beliau menukil Imam Ghazali itu dari Ihya, punyanya Abu Thalib Al-Makki tahun 300-an Hijriah. Abu Thalib Al-Makki ini ya langsung kepada Abu Thalib Al-Makki ini berguru Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ilallah. Ahmad bin Isa itu berguru waktu ke Mekah. Dari Basra ke Mekah, baru dari Mekah beliau hijrah ke selatan ke Yaman. Itu ketika di Mekah itu sempat berguru pada Abu Thalib Al-Makki, punya sohib kitab Kutul Qulub. Abu Thalib Al-Makki. Dan kita daripada Sa'ad Bani Alawi memiliki sanad langsung tentang kitab Kutul Qulub ini kepada para habaib yang terdahulu. Sampai kepada Sayyidina Muhajir. Sampai kepada Musannif dari Abu Thalib Al-Makki. Kutul Qulub. Artinya makanan pokoknya hati. Makanan pokok bagi hati, Kutul Qulub. Itu referensi utama dari Ihya Ulumuddin. Juga ada kitab Risalah Qusyairiyah. Itu punyanya Imam Qusyairi, Abdul Karim Al-Qusyairi. Ya. Imam Qusyairi. Risalah Qusyairiyah tahun 400 Hijriah. Sebelum Imam Ghazali sedikit. Itu kitab-kitab pokok dalam tasawuf. Akan tapi kitab saya ini teristimewakan dengan 5 perkara. Halu ma'aqadu wa kashfu ma'ajmalu. Kitab saya ini mengurai apa yang tersimpul dalam kitab-kitab itu. Yang masih bulat itu saya urai di kitab ini. Wa kashfu ma'ajmalu, dan kitab ini menyingkap apa yang mereka singkat. Apa yang mereka singkat saya jelaskan di kitab saya. Kata Imam Ghazali, ini kesimpulan. Asani tartibu ma baddadu. Kitab saya ini mentertibkan apa yang mereka cerai-beraikan. Tentang sabar itu di Risalah Qusyairiyah itu banyak tersebar di macam-macam, tapi Imam Ghazali dikumpulkan. Saya ini menertibkan apa yang mereka cerai-beraikan. Nazama wa nazmu ma faraqu, dan merangkai apa yang mereka pisah-pisah. Yang ketiga, al-salis ijazu ma tawalu. Saya meringkas apa yang mereka panjangkan, yang kurang perlu saya ringkas. Wa dzabtu ma qarraru, dan saya mendobet, ya, menentukan lagi, menegaskan apa yang mereka sudah sampaikan, apa yang mereka sudah putuskan, apa yang mereka sudah sampaikan, saya tegaskan lagi di kitab Ihya. Yang keempat, hadfu ma qarraru, saya menghilangkan apa yang mereka ulang-ulang, saya hilangkan. Wa itsbatu ma harraru, dan saya menetapkan apa yang sudah mereka edit, apa yang sudah mereka murajaah, mereka sudah koreksi, itu saya tetapkan sebagai hasil istinbat mereka. Yang kelima, al-khamis, tahqiqu umurin ghamidhatin. Ya, Ihya saya ini kata Imam Ghazali ya teristimewakan dengan tahqiqu umurin ghamidhatin tasad al-afham lam yutarad la fil kutubi aslan.
tahqiq, menguatkan, menegaskan perkara-perkara yang ghamidhah, yang pelik, yang i'tasad ala faham, yang sulit perkara tadi atas pemahaman makhluk, atas pemahaman kebanyakan orang, lam yuta'arad la fil kutubi aslan, belum pernah disinggung lah kepada umur perkara-perkara tadi dalam satu kitab pun sama sekali. Itu ilhamat yang Allah berikan pada Imam Ghazali. Hasil pengembaraan intelektual. Hasil pengembaraan intelektual Imam Ghazali mulai dari ahli filsafat, ahli ilmu zahir yang cuma mengandalkan empiris, logis, sampai beliau beralih ke tasawuf yang itu bersifat intuitif, ilmu yang bersifat ilham. Ternyata setelah mempelajari ilmu logik, ilmu logika, filsafat, kalam, semua ilmu logika beliau kuasai, beliau pelajari. Semua sama sekali tidak memuaskan, beliau punya hati, belum punya. Sampai beliau berbalik ke ilmu tasawuf. Kemudian idil kullu, sebab semuanya wa in tawaradu ala manhajil wahid. Semua kitab-kitab terdahulu, para sufi-sufi pendahulu beliau, meskipun tawaradu ala manhajil, meskipun mereka saling berdatangan atas satu manhaj, satu jalan metode yang satu, fala mustangkar an yanfarida kullu bin salikin bitanabuh, maka tidaklah mustangkar, tidaklah diingkari yakni menyendirinya yanfarid kullu wahid, setiap satu orang minas salikin dari orang yang suluk kepada Allah. Menyendiri dengan apa? Menyendiri dengan tanabuh, dengan sadarnya dia li amrin atas satu perkara yang yakhussuh, yang perkara itu terkhususkan untuk dirinya, yaghfulu anhu rufaqa'u, yang lalai dari perkara itu semua rufaqa'u, semua teman-temannya. Jadi meskipun para sufi sudah banyak pendahulu Imam Ghazali, kata beliau tidak diingkari kalau memang setiap sufi itu punya ilham sendiri-sendiri yang mereka ngerti tentang satu permasalahan yang belum pernah diungkap oleh para ulama sebelumnya. Maka jangan kamu ingkari itu. Setiap orang jangan, sebagaimana ilmu zahir kan begitu. Ilmu zahir kan ada penemuan baru, maka ilmu batin pun begitu. Aula yaqulu an tanabula walakin yasu an iradi bi kutub. Atau tidak lalai untuk tanabbu, untuk sadar kepadanya, kepada amrin, kepada perkara, akan tapi yasu, akan tapi wahid min kullu wahid min salikin itu yasu, lalai untuk iradi mengetengahkan perkara amrin tadi fil kutubi, di kitab-kitab mereka. Mungkin mereka tahu seperti yang diketahui oleh Imam Ghazali, tapi mungkin mereka tidak sempat menuliskannya di kitab mereka sehingga terlewatkan. Imam Ghazali menuliskan itu di Ihya. Au la yasu, atau tidak lalai, walakin yusrifuhu an kasfil ghita an usarif, akan tapi memalingkan kullu wahid, setiap orang dari salikin itu, an kasfil ghita, untuk menyingkap penutup anu darinya, dari amrin, dari perkara tadi, sorifun, apa satu pemaling, satu yang memalingkan dia. Fahadhi khawasu hadzal kitab, maka inilah kekhususan kitab saya ini, yaitu Ihya Ulumuddin, maka kauni hawiyan lima jami' hadil ulum, bersama dengan keberadaan Ihya kitab saya ini hawiyan, mencakup, meliputi majami' hadil ulum, kumpulan-kumpulan daripada ilmu-ilmu yang disebut tadi. Karena hamalan yang atas kitab al-bati arba amroni, hanya saja yang mendorong saya untuk mentaksis, mengasas kitab ini atas 4 bagian dari seperempat tadi, itu ada 2 perkara yang mendorong saya menyusun kitab saya dengan metode seperti ini. Ahaduma, yang pertama, wawal baitul asli, yaitu pendorong yang asal, yang pokok. An hadza tartib tahqiq wa tafhim kadaruri. Bahwa sesungguhnya tertib saya ini, tertib beliau, ibadat dulu, terus adat, terus muhlikat, terus munjiat. Tertib saya ini dalam tahqiq, dalam menguatkan pemahaman dan tafhim, memahamkan orang, itu seperti sesuatu yang daruri, sesuatu yang harus. Dan al-ilmu alladhi yutawajjah bil akhirah yang qasim bil muamalah mukasyafah. Sebab ilmu yang yutawajjah, yang diarahkan untuk menuju ke akhirat, itu terbagi atas 2 bagian besar, yaitu ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ani bil ilmu muamalah mukasyafah. Yang saya maksud dengan ilmu mukasyafah adalah mayutlab minu kasyful maklum faqat. Apa-apa yang dituntut darinya cuma kasyful maklum, menyingkap sesuatu yang diketahui saja. Sedangkan ilmu muamalah mayutlab minu makasyaf ala amal bih. Apa yang dituntut darinya bersama dengan penyingkapan itu, dia harus mengamalkan ilmu itu muamalah. Gampangnya muamalah itu cara tadi itu
taubat, apa syaratnya, apa definisi, apa yang bisa mendatangkan itu syukur, apa yang bisa menyebabkan hasud, apa penyebabnya. Itu ilmu muamalah, cara menata hati kepada Allah SWT. Mukasyafah itu penyingkapan dari Allah setelah bersihnya hati itu dari, maka Allah memberikan mukasyafah. Wal maksud min hadzal kitab ilmu muamalah faqat. Sedangkan tujuan kitab saya ini ilmu muamalah saja, bukan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah alati la rukhsata fi idai al-kutubah, yang mana tidak ada rukhsah untuk menitipkan ilmu mukasyafah di kitab-kitab. Para wali pun walaupun ngerti, itu beliau mereka tidak akan menuliskannya itu di kitab. Itu rahasia yang Allah bukakan pada mereka. Yang bisa jadi fitnah kalau seandainya dibukakan pada awam, bukan karena apa, tapi karena nyandaknya orang awam kepada apa yang mereka ungkapkan itu. Wa in kana dia ghayatul maqsadi talibun, meskipun ada apa ilmu mukasyafah itu adalah ghayah, puncak daripada tujuannya orang talibin, orang yang menuntut kedekatan dengan Allah. Matmah nadharis siddiqin, dan ilmu mukasyafah ini adalah matmah, tempat pandangan. Ya, sama matmah nazar, tempat memandangnya para siddiqin, tertujunya pandangan para siddiqin itu kepada ilmu mukasyafah ini. Ini tujuannya para siddiqin. Setelah mereka melakukan tirakan membersihkan hati mereka, tujuan mereka adalah mendapatkan itu. Wa ilmu muamalah thariqun ilaih. Ilmu muamalah itu adalah jalan menuju kepadanya, kepada mukasyafah. Walakin lam yatakallam al-anbiya sallallahu alaihi wa khalqi illa fi ilmi thariq wa syar'i. Akan tapi tidak bicara para anbiya sallallahu alaihi bersama makhluk kecuali dalam ilmu thariq, ilmu jalan menuju Allah dan irsyad, ilmu bimbingan kepada Allah. Wa ma ilmu mukasyafah fa lam yatakallamu fi. Adapun ilmu mukasyafah mereka tidak bicara tentang itu para anbiya illa bi ramzi, kecuali dengan simbol wal ima. Ya, sama simbol ala sabili tamtsil, secara permisalan atau ijmal secara global saja. Kemudian ilman minu bi kusra famil khalqi anil ihtimal. Karena pengetahuan dari para anbiya tentang dangkalnya afhamil khalq, tentang dangkalnya pemahaman makhluk anil ihtimal, dari menanggung ilmu tersebut. Sehingga para anbiya tidak membukanya kecuali dengan simbol. Wal ulama warathatul anbiya. Sedangkan ulama adalah pewaris para nabi, famalahum sabilun ilal udul an najid ta'assi. Tidak, maka tidak ada bagi mereka para ulama billah, yang dimaksudnya ulama billah bukan sekedar ulama fikih, ya, ulama yang ngerti tentang Allah. Maka tidak ada bagi mereka jalan kecuali udul anin an-nahjit ta'asi, tidak, kecuali menyimpang daripada metode mengikuti daripada iktidak para anbiya tadi. Ya, tidak mendapat jalan untuk menyimpang, maksudnya bukan kecuali. Tidak mendapat jalan untuk menyimpang dari jalannya para nabi. Karena para anbiya tidak membongkar ilmu mukasyafah, maka para aulia pun karena gurunya anbiya itu tidak membongkar, maka mereka sebagai murid mereka juga tidak mau membongkar, mengikuti gurunya, takut minta dari guru. Tentang roh, tentang apa itu para aulia paham, tapi kan tidak manfaat juga bagi orang awam, dan bahkan justru akan jadi fitnah bagi pikiran orang awam. Tsumma inna ilmu muamalah qismu dhahir. Ya. Kemudian ilmu muamalah itu terbagi pada zahir, itu ilmu dengan amal jawarih, ilmu tentang amal-amal anggota badan, salat, puasa. Ila ilmin batin, juga terbagi pada ilmu batin, ani al-ilm bi amalil qulub. Ilmu tentang amalnya hati. Wal jari al jawarih. Sedangkan yang mengalir kepada anggota badan ini itu bisa ibadat, bisa adat. Yang mengalir melalui anggota badan bisa berupa ibadah, sholat, puasa, sebagainya. Bisa berupa adat, makan, minum, dan sebagainya. Ada dua, adat, ada ibadah. Wal warid alal qulub allati yabiqu min al-tijab al-khas min al-maqul Imam Mahmud. Sedangkan yang datang pada hati, yang mana hati itu secara berada pada hukum ihtijab, hukum tertirainya, tertutupnya hati dari anggota, dari hawas, dari panca indera, dan hati itu merupakan alam malakut. Apa yang datang pada hati itu terbagi dua, mahmud dan mazmum, terpuji dan tercela. Yang berlaku pada zahir itu ada ibadat, ada adat. Yang berlaku pada hati ada yang tercela dan terpuji. Maka dibagi sama Imam Ghazali 4 itu. Rubuk ibadat, rubuk adat, rubuk muhlikat yang tercela tadi, rubuk munjiat yang terpuji tadi. Karena satu saja ini zahir, ini batin, ini amal jawari ini.
Itulah rahasia kenapa beliau bagi menjadi rubu'ul arba atau arba. Kenapa beliau ihya itu beliau bagi menjadi seperempat yang jumlahnya 4 bagian dan seperempat. Wabil wajib in qasama hadzal ilmu la syatrain dhahir wa batin. Allahu a'lam. Bisa dulu ya. Kitabul ilm. Tinggal sedikit tapi wis manjing. Hah? Sudah manjing. Al